Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, di Masjid Al-Jabar Bandung ini mari kita merenung akan hakikat diri kita itu siapa. Dan kita mengenal akan hakikat diri kita itu siapa. Sebetulnya kalau kita akan mengkaji hakikat diri kita sebagai manusia, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang hakikat diri manusia. Mungkin yang kita semua sering sebutkan, bahkan sering kita membaca, bahkan kita semua sudah hafal ayat ini, yaitu apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kata Allah, Inna lillah. Kita semua ini manusia adalah lillah, milik Allah. Artinya adalah apapun yang ada pada diri kita itu hanya sekedar titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan harta, jangankan pangkat dan jabatan, jangankan ilmu. Nyawa yang menyatu dalam tubuh kita pun sebetulnya adalah amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa kata Rasul? La tazilu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergerak kedua kaki manusia sehingga dia nanti pada hari kiamat setelah lepas dari 4 pertanyaan. Yang pertama, kata Rasulullah, an umrihi fima afnah. Umur dan usia yang Allah berikan kepadanya itu dihabiskan untuk apa? Wa an syababihi fima ablah. Masa mudanya diisi untuk apa? Bahkan wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta kekayaan yang dimilikinya itu akan ditanya oleh Allah. Dari mana didapat? Sudahkah didapat dengan cara yang benar? Sudahkah didapat dengan cara yang betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah yang tidak keluar dari tuntunan syariat? Bahkan bukan hanya sekedar ditanya dari mana didapat, wa fima anfaqahu, dibelanjakan, digunakan untuk apa. Kemudian yang akan ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul dalam hadis ini adalah wa an ilmihi ma amila bih. Ilmu, kepandaian, kecerdasan, keintelektualan yang Allah amanahkan kepada kita itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas bahwasanya apapun yang ada pada diri manusia semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu innalillah, kita semua milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan harta, nyawa, pangkat dan jabatannya, bahkan nyawa kita pun yang menyatu dalam tubuh kita ini pun akan dipisahkan dari tubuh kita. Dan kalau sudah Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang bernama Israel untuk memisahkan nyawa dari tubuh kita, apa yang kita bisa lakukan? Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya itu karena kita adalah innalillah, semua kita ini milik Allah dan apapun yang ada pada diri kita adalah amanah dan titipan dari Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Kita semua akan kembali kepada Allah. Mari sama-sama kita mempersiapkan bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Jabar Bandung ini. Mari sama-sama. Subhanallah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Terutama saya mengajak dan berwasiat kepada diri saya pribadi dan untuk semuanya. Mari sama-sama kita tanya diri kita masing-masing. Sudah kita mengenal diri kita? Sudahkah kita mengenal apa dan siapa diri kita? Ternyata apapun kita dan siapapun kita, ternyata kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempertanggungjawabkan semua nikmat yang Allah berikan. Kita akan mempertanggungjawabkan harta yang Allah amanahkan. Kita akan mempertanggungjawabkan ilmu yang Allah amanahkan.
kita akan mempertanggungjawabkan umur dan usia, apalagi masa muda. Diisi dengan apa? Semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan menghadap kepada Allah, wa inna ilaihi rajiun. Maka mari sama-sama, usia kita, umur kita, waktu kita 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam seminggu, 30 atau 31 hari dalam satu bulan, 12 bulan dalam satu tahun. Cari sama-sama, maksimalkan, optimalkan untuk mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan kita mempersiapkan diri kita, membawa bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap kepada Allah, kapanpun dan dimanapun dan sedang apapun kita menghadap kepada Allah, mudah-mudahan kita sudah membawa bekal untuk menghadap kepada Allah, sehingga insya Allah bukan kita hanya berbahagia di dunia, tapi insya Allah kita pun akan berbahagia dalam kehidupan di akhirat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.